berkat bagi jiwa. You are listening to Surya Kebenaran Radio. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Shalom. Ya, shalom alaikum, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun sahabat berbahagia berada, di rumah, yang ada di Radio Surya Kebenaran, yang mendengarkan melalui 107.8 di radio konvensional, dan juga sahabatku yang ada di rumah yang mendengarkan melalui aplikasi radio digital, yaitu melalui aplikasi Radio Box. Dan untuk sahabatku yang ada di kota-kota lainnya dan bahkan ada di mancanegara, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung bersama dengan kami di malam hari ini dalam program Refleksi. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya dan apa yang sudah Bapak Yahweh karyakan bagi kita untuk sepanjang hari ini. Dan pastinya dalam suasana yang berbahagia di malam hari ini, sahabat yang diberkati, seperti biasa kami hadir sampai dengan pukul 9 malam menemani ruang dengar sahabat dalam obrolan yang pastinya membawa berkat, dan juga kami dengan materi dan pengajaran dari pembicara kita, dan juga kami mengundang atensi sahabat, baik sahabat yang mau beratensi di dalam konseling dan juga pertanyaan, silakan seperti biasa di 0816654532. Ya sahabatku, langsung saja di malam hari ini seperti flyer yang sudah sahabat terima. Di malam hari ini dalam suasana yang hangat dan berbahagia dan sudah tidak asing lagi di ruang dengar sahabat. Di studio Radio Surya Kebenaran sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Isakar Irawan Dwi Atmoko STH. Langsung saja kita menyapa di malam hari ini. Shalom alaika, selamat malam Pak Ir. Shalom Karim, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Iya, dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan Pak Ir ini yang sudah siap nih bersama dengan kita di malam hari ini membagikan apa yang seharusnya nih kita lakukan ya. Tapi sahabatku, melakukan yang seharusnya, maksudnya apa yang seharusnya kita lakukan, tapi melakukan yang seharusnya. Ya, melakukan yang seharusnya apa nih yang akan kita bersama-sama yang harus kita lakukan ya. Ini pasti ada pesan Tuhan juga, dan pastinya seperti biasa akan ada
ayat-ayat atau nats dari kitab suci yang akan kita gugah bersama-sama di malam hari ini dan bersama dengan Pak Ir. Nanti bagi sahabat yang ada di rumah, sekali lagi Rio persilakan, bagi yang mau bergabung silakan di 0816654532 untuk sahabat yang ada di rumah. Langsung saja nih Pak Ir, melakukan yang seharusnya. Nah, kenapa sih judul ini diambil nih Pak Ir? Silakan. Gini kali, kadang-kadang saya yakin ya tidak setiap saat ya. Tapi ada waktu di mana kita ini kadangkala bertanya, apa yang harus saya lakukan dengan situasi kondisi seperti ini gitu. Atau mungkin kita tahu bahwa kita harus melakukan sesuatu, tapi karena satu dan dua hal kita tidak jadi melakukannya. Gitu. Ada banyak hal yang bisa terjadi, seperti contohnya kemarin Kak Aryo. Apa itu? Itu kan saya ada undangan untuk rapat sukot ya, rapat panitia sukot. Tapi karena kesibukan saya sampai lupa. Siangnya paginya itu saya masih ingat kalau nanti malam itu ada rapat di gereja gitu. Cuma karena ada tamu, saya terus jadi lupa untuk rapat, dan baru sore tadi baru keinget. Kemarin ada rapat kemarin malam. Baru tadi sore baru ingat. Jadi saya seharusnya melakukan rapat besok, tapi ternyata saya lupa gitu. Jadi itu salah satu contoh yang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, kadangkala kita juga Kak Rio bingung apa yang harus kita lakukan ke depan untuk terutama kita memperbaiki diri. Maka kita nanti akan belajar melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Di malam hari ini ada poin-poin yang akan dibagi oleh Pak Ir. Ya kan, bersama-sama sahabatku kita akan belajar apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Mungkin biasa kita melakukan sebuah hal karena kebiasaan. Nah, ada juga yang ketika masuk di satu komunitas, satu tempat yang baru, kok ini kita bingung, belum tahu. Yang belum tahu sih kebiasaan orang di sini, yang seharusnya dilakukan di lingkungan ini apa? Kok saya sebagai orang baru belum mengerti. Nanti ada beberapa hal yang pastinya poin-poin yang luar biasa yang akan dibagikan oleh Pak Ir di malam hari ini, dan kita menyapa dulu di malam hari ini, menyapa untuk Bapak Gembala Ade Sugeng yang ada di Banyumanik. Shalom, alaika Pak Gem Sugeng. Ya, dan juga selamat malam buat Ibu Umi dan keluarga yang ada di Blotongan. Dan juga selamat malam untuk Oma Kasni di malam hari ini. Bu Kasni, selamat malam di Ngampin ya. Nah, ini lagi di Ngampin ya. Kalau malam di Ngampin. Dan juga selamat malam untuk Ibu Susi, terima kasih. Susi di Kaliputih, selamat dan juga malam. Selamat malam untuk Tante Lilis Bintoro. Selamat malam dan selamat bergabung, dan juga untuk sahabatku yang mungkin malam hari ini sudah bersiap-siap untuk bersama-sama kita akan membahas melakukan yang seharusnya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk pada sesi yang pertama di malam hari ini. Silakan Pak Ir. Ya Kak Aryo, jadi saya karena ini judulnya kan terlalu luas ya Kak Aryo, saya akan persempit, lihat satu tokoh di kitab suci. Dari pengalaman kehidupannya yang nanti kita bisa belajar. Saya rasa itu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih fokus, lebih detail untuk kita berbincang-bincang, untuk kita merefleksikan hidup kita dengan sabda Tuhan, apa yang terjadi dalam kitab suci. Maka Kak Rio, saya mengajak kita bersama dengan sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada untuk membaca kitab suci kita di Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 14. Ada 3 ayat yang saya akan ajak untuk kita renungkan bersama. Lukas pasal 3 ayat 12 hingga 14. Dan datanglah pula para pemungut cukai untuk dibaptiskan, dan mereka berkata kepadanya, "Guru, kami harus melakukan apa?" Dan dia berkata kepada mereka, "Jangan lagi menagih lebih banyak daripada yang telah diperintahkan kepadamu." Dan yang bertugas sebagai prajurit pun menanyainya dengan berkata, "Dan kami harus melakukan apa?" Dan dia berkata kepada mereka, "Jangan lagi memeras atau menyampaikan tuduhan palsu, melainkan hendaklah kamu dicukupi dengan gajimu."
Jadi kita belajar dari dua orang ini malam hari ini Kak Rio, ada profesi mereka yaitu pemungut cukai dan seorang prajurit. Kaitannya dengan ini adalah khotbahnya Yohanes Pembaptis yang mengajak orang-orang Israel menyerukan di padang gurun supaya orang Israel berbalik kepada Elohim yang hidup. Mereka bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Sebagai baptisan ini sebagai bukti bahwa mereka mau kembali kepada jalannya Tuhan, begitu. Jadi ada para pemungut cukai, ada profesi prajurit juga tadi, dan tentu ada banyak orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh oleh Yohanes Pembaptis, Kak Rio. Di ayat-ayat sebelumnya Yohanes ini kan mengatakan supaya mereka bertobat. Berilah diri mereka dibaptis, begitu. Yohanes ini sangat keras mengingatkan orang-orang Israel kala itu, mengingatkan bahkan kapak itu sudah disediakan di depan. Jadi artinya kalau ada pohon yang tidak berbuah, maka dia akan ditebang, masukkan ke api, seakar-akarnya gitu kan. Jadi harus menghasilkan buah pohon itu. Demikian juga hidup orang Israel dan setiap kita tentunya. Tuhan menghendaki supaya kita menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu kan khotbahnya seperti itu, pengajarannya seperti itu. Maka ada dua orang tadi bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Kami juga ingin berbalik, kami juga ingin memperbaiki diri kami ingin memberi diri kami dibaptis, begitu kan. Maka prajurit yang pertama tadi, pemungut cukai, dalam rangka melakukan pertobatan, pemungut cukai tadi pesannya adalah tidak boleh menagih lebih daripada yang telah diperintahkan kepadamu. Itu yang seharusnya dilakukan oleh para pemungut cukai. Kalau Yohanes Pembaptis, Kak Rio, memberikan perintah supaya mereka ini tidak boleh menagih lebih daripada yang telah diperintahkan. Ada kata tidak boleh lagi ya di situ kalau tidak salah. Artinya Yohanes Pembaptis tahu bahwa sudah menjadi satu kebiasaan, tradisi, rahasia umum begitu, bahwa para pemungut cukai itu menagih lebih gitu. Dan Yohanes tahu ini sesuatu yang keliru, ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan, ini menyalahi hukum Tuhan. Gitu. Mereka melakukan korupsi, mereka mencuri uang siapa? Ya uang yang seharusnya diberikan pajak, katakan seperti itu, yang harusnya disetorkan ke ke pemerintah, tapi sebagian dibawa masuk ke kantong penagih pajak itu, pemungut cukai sendiri, begitu kan. Dengan cara tadi meminta lebih gitu kan. Padahal udah ada standar dari pemerintahan. Standarnya segini. Misalkan katakan satu orang harus membayarkan 100 misalkan begitu ya Kak Rio. Tapi mereka minta ini pemerintah mewajibkan kita memberikan 110 gitu. Jadi 100-nya masukkan ke pemerintah, yang 10 masuk buat dia, kantongnya dia. Ini kan berarti dia menggunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memperkaya diri. Ini termasuk korupsi dan ini tidak boleh. Ini menyalahi hukum Tuhan. Barangkali juga ada Kak Rio ya, misalkan ini ketika dihitung aset-asetnya, tanah, bangunan dan sebagainya. Kalau di zaman sekarang ya Kak Rio ya, ini orang harus membayar pajak sebesar 500 misalkan begitu. 500 juta ini harus dibayar. Lalu orang bisa mungkin berdiskusi dengan pejabat pajaknya, ini gimana caranya supaya saya tidak terkena sebanyak itu. Ya sudahlah, kita bikin nanti 400 saja, yang 350 kita setorkan ke negara, tapi yang 50 nanti ke kas lain ya, begitu masuk ke kantong pribadi. Saya rasa itu memungkinkan, karena itu bisa saja terjadi. Ya mudah-mudahan tidak ada. Nah ini juga yang menarik, ini yang prajurit nih Pak Ian, dimana kan akhirnya Yohanes Pembaptis bilang jangan lagi memeras atau menyampaikan tuduhan palsu. Jadi menggunakan kewenangannya
untuk memeras, membuat cerita. Jadi akhirnya orang bilang, oh iya ya benar harus dia tuh menyetorkan sejumlah uang. Wah dia benar loh, dituduh dia dengan segini, tuduhan palsu gitu kan. Kan Karena dia melihat, takut gitu kan. Akan dipenjara dan sebagainya, jadi takut gitu. Maka nah ini satu hal yang keliru lagi yang harus dirombak, harus diubah, harus ditinggalkan. Jadi yang harus dilakukan adalah hal-hal yang berdosa di masa lalu, hal yang tidak benar yang menyalahi hukum Tuhan, itu harus ditinggalkan. Kurang lebih seperti itu. Dan tentu nanti ada hal-hal yang lain yang kita bisa belajar dari kehidupan mereka mengenai pesan Tuhan yang disampaikan untuk para pemungut cukai maupun para prajurit, yang bisa kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan kita pada masa kini, gitu Kak Aryo. Oke, ini kan kalau kita lihat basicnya nih, permasalahannya bukan permasalahan sih Pak Ir, tapi basic dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini kan berasal dari perkataan Nabi Yesaya. Itu pertama, mulai dari ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, buatlah lurus alur-alurnya. Nah, apakah ini karena bangsa Israel itu kan, kalau kita tahu ya, mereka pastinya taat lah gitu. Mereka taat, mereka rajin ibadah juga, melakukan semua hal yang diperintahkan. Tapi apakah karena mereka tidak ngeh sama bunyi daripada perkataan Nabi Yesaya ini, atau karena mungkin saking karena sibuk dengan profesi akhirnya melupakan firman? Ini jadi kadang-kala mereka ini sudah jadi agamawi Kak Rio. Mereka melakukan perintah-perintah yang diajarkan oleh, dalam hal ini sebetulnya banyak yang merupakan perintah manusia sebetulnya. Tuhan tidak pernah perintahkan, tapi justru mereka begitu taat secara ketat gitu. Namun kadangkala mereka lupa akan substansi, hal-hal yang penting dari sabda Elohim sendiri yang tertulis itu mereka lupakan. Tapi hal-hal yang peraturan-peraturan di belakang yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan kehendak hati Tuhan, mereka lakukan. Jadi mereka jadi agamawi, dan ketaatan mereka kepada Tuhan itu lebih berkurang ketimbang ketaatan mereka kepada perintah manusia. Ada ayat yang lain Tuhan Yesus juga katakan seperti itu kan Kak Rio. Nah, dan juga mereka ini mengasihi Tuhan dengan bibir saja. Nah, kan ada nubuatan juga seperti itu, tapi hatinya jauh dari mereka gitu. Lah, Yesaya ini menubuatkan persiapanlah jalan bagi Tuhan. Artinya Yohanes Pembaptis ini memang dipakai Tuhan, sudah dinubuatkan, dan itulah dia menggenapi lewat khotbahnya, lewat pengajarannya, supaya banyak orang Israel bertobat untuk kembali kepada Tuhan, dan nantinya mempersiapkan supaya orang-orang ini yang dibaptiskan nanti, yang sudah menyediakan diri dibaptis, mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang sudah menyalahi hukum-hukum Tuhan, dan mereka bertekad untuk kembali kepada Tuhan. Maka ketika Yesua hadir, mereka mengikut jalan itu. Mereka sudah dipersiapkan jalannya dulu oleh Yohanes Pembaptis, sehingga ketika jalan itu hadir, mereka melewati. Artinya mereka mau mendengarkan apa yang dikatakan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah menyiapkan alurnya gitu. Ya, ketika Yesus hadir, istilahnya pekerjaannya Yesus tuh langsung menuju ke intinya gitu. Tapi kan kita lihat ya, kalau kita bicara Yesua pun akhirnya tidak gampang juga gitu. Jadi mereka tidak, jadi yang apa yang kerinduannya Yohanes Pembaptis dari apa yang disampaikan Yesaya ini, dia serukan untuk orang itu bertobat, berbalik kepada Elohim, dan juga akhirnya menyiapkan diri, maksudnya menyiapkan jalan agar nanti ketika daftar Elohim yang hidup itu hadir, Yesua, itu tuh lurus jalannya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Namun saya percaya gini Kak Aryo ya. Jadi orang-orang yang menyediakan diri dibaptis, saya yakin ada begitu banyak yang mereka ini kecenderungannya adalah nanti taat kepada Tuhan. Kalau mereka sejak Yohanes saja sudah disiapkan, diperingatkan bahkan dengan sangat keras, mereka mengeraskan hati, itu sudah tidak mungkin untuk mereka mendengarkan Tuhan Yesus. Itu sudah sangat tidak mungkin. Orang yang rendah hati Kak Rio, maka mereka akan mendengarkan apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis.
Mereka menyadari diri bahwa saya sudah berdosa, sudah meninggalkan hukum-hukum Tuhan, saatnya saya berbalik. Saya kemudian harus menghasilkan buah-buah pertobatan gitu. Lalu nanti ketika daftar yang hidup Adonai Yesua itu hadir, mereka Tuhan Yesus mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya, maka mereka akan mengikuti. Karena mereka sudah disiapkan jalannya oleh siapa? Oleh Yohanan Pembaptis tadi. Nah, orang-orang yang tidak taat dengan apa yang sudah diperingatkan oleh Yohanan, saya yakin mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Ya kerjaannya mencari-cari kesalahan Yesus gitu kan. Ini pun pastinya Yohanan Pembaptis ya Pak Ir. Mungkin pada saat itu ketika dia menyampaikan ini juga, ya pasti orang mencari kesalahannya dan menertawakan dia juga. Betul. Ini ngapain orang ini gitu kan. Iya. Kita sudah biasa hidup dengan cara seperti ini gitu. Tapi ada satu fenomena yang begitu luar biasa ya Pak Ir. Ketika dia lagi berseru-seru kayak gini, lagi ngomong-ngomong ke orang, ternyata tiba-tiba ada satu sosok yang datang mendekati dia dan minta untuk dibaptis. Pada saat itu ketika orang ini keluar dari air kan, kita dengar langsung ada suara gitu kan. Itu Yesus sendiri. Nah, tapi apakah itu masih kurang cukup nih? Untuk apa kali? Untuk melihat loh ini loh. Elohim sendiri yang kata ini anakku gitu. Dengarkanlah dia gitu. Nah, tapi kok itu masih tidak cukup. Nah, itu seperti yang Yesaya nubuatkan lagi, karena Yesaya sudah tahu nanti apa yang akan terjadi gitu kan Karyo. Mereka ini mendengar tapi tidak bisa mengerti. Mereka melihat tapi tidak bisa memahami. Gitu. Jadi walaupun mereka di depan mata mereka Yesua itu sudah memberikan contoh teladan yang baik, bahkan kan Yohanan Pembaptis pun kan sebetulnya menolak untuk mau membaptiskan. Nah, aku bahkan membuka tali kasutmu, aku tidak layak, apalagi kok membaptiskan engkau kan gitu. Dia menyadari siapa gitu. Dan dia kan bersaksi ini anak domba Paskah Elohim kan, kalau tidak salah kan seperti itu. Jadi dia tahu sosok yang akan dia baptiskan itu putra Elohim. Ini masih ini penyelamat. Ya ini yang diurapi oleh Bapak Yahweh kan gitu kan Karyo. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan lagi tadi gitu. Maka kemudian dia mau membaptiskan Yesus. Yohanan Pembaptis melakukan apa yang harus dia lakukan, dan Yesus juga melakukan apa yang harus dia harus lakukan. Taat kepada Bapak juga. Jadi dia kan sebagai bukti teladan gitu kan. Dia harus melakukan perintah Bapak. Oke Pak Heri, sangat menarik. Nanti setelah ini saya masih punya pertanyaan lagi. Dan juga sahabat yang ada di rumah, mungkin bagi sahabat yang mau bertanya ataupun konseling di malam hari ini tentang apa yang kami bahas bersama dengan Pak Irawan, yaitu tentang melakukan yang seharusnya, silakan sahabat di 0816654532. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Ada lagu pujian dari Freddy Hatipeu, yaitu Di Tengah Kesukaran.
Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah masih di 107.8 bersama dengan kami dalam program Refleksi. Ya sahabatku, obrolan kita ini sangat luar biasa tentang melakukan yang seharusnya. Kalau tadi diperkerucut dengan kita melihat dari Lukas 3 ayat 12 sampai 14 di mana ada obrolan, ya, ada perbincangan di dalam, ada 3 tokoh di sana, ada Yohanan Pembaptis. Kita lihat ada 2 profesi di sana, juga ada pemungut cukai dan prajurit. Betul, ya, yang menjadi dasar apa yang kita bahas di malam hari ini. Nah, sekarang Pak Ir, saya mau singgung sedikit tentang kalau kita lihat kan Yohanan Pembaptis berarti pekerjaannya sebagai orang yang suka baptis nih, suka baptis. Nah, kalau kita di zaman now nih Pak Ir, kalau kita lihat Yohanan Pembaptis dalam hal ini dia melakukan apa yang diperintahkan Elohim untuk maksudnya apa yang disampaikan oleh perkataan Nabi Yesaya itu. Jadi untuk orang-orang itu datang untuk sebuah pertobatan. Nah, baptisan pada masa itu ya, pertobatan untuk menghasilkan buahnya nanti. Nah, itu kan pada masa itu motivasinya itu. Sampai akhirnya kan si pemungut cukai tanya saya harus bagaimana, terus prajurit juga tanya apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi istilahnya pertobatannya dia itu benar-benar, jadi tidak kembali lagi terikat dengan apa yang dia lakukan dalam melewati profesinya. Nah, itu kan pada zaman dulu nih. Nah, sekarang zaman sekarang nih Pak Ir. Nah, menurut Pak Ir, perbedaannya di mana sih baptisan yang dilakukan oleh Yohanan Pembaptis dengan baptisan gereja zaman now? Gitu. Karena Pak Ir, bisa saja orang itu dia ingin dibaptis, ingin pembaharuan gitu kan, dia baptis itu karena ada yang biasanya karena masalah inilah inilah, jadi ada sekali banyak alasannya. Terus juga setiap pindah sinode baptis, setiap pindah gereja baptis, sampai kan ada, waduh saya capek ini, setiap pindah gereja aku harus baptis gitu kan. Nah, terus advice apa sih, nasihat apa yang bisa dari Pak Ir secara pribadi, pandangan dari Pak Ir yang bisa dibagikan untuk kasus seperti ini? Silakan Pak Ir. Tentu kita dasarnya ayat firman Tuhan ya Kak Rio ya, untuk kita memberikan statement atau menerangkan satu hal atau menjawab ketika ada orang bertanya kepada kita. Kaitannya kan tentu dari baptisan itu sendiri. Apa kata kitab suci tentang baptisan Kak Rio? Di kitab Lukas ini sudah sangat jelas di pasal 3 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita Lukas 3 ayat 3. Dan dia datang ke seluruh wilayah sekitar Yordan untuk memberitakan baptisan pertobatan sebagai penghapusan dosa. Sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab perkataan Nabi Yesaya mengatakan, suatu suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, buatlah lurus alur-alurnya. Amin. Jadi di ayat 3 ini sangat jelas bahwa yang dilakukan oleh baptisan yang dilakukan oleh Yohanan Pembaptis itu baptisan pertobatan. Yaitu artinya tadi orang-orang Israel di masa itu yang Yahweh tahu, Yohanan pun juga tahu, banyak di antara mereka yang tidak hidup menurut kebenaran sabda. Ada orang-orang yang taat, tetapi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketaatan mereka itu lahiriah, hati mereka itu jauh dari Tuhan gitu kan. Maka ini harus dirombak begitu. Mereka harus berbalik kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Hati kamu harus berbalik kepada Tuhan. Kemudian kamu harus melakukan yang seharusnya, yaitu sesuai dengan sabda Tuhan gitu. Harus lebih taat kepada perintah Tuhan ketimbang kepada perintah manusia. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian tadi, jadi baptisan yang dilakukan adalah baptisan pertobatan. Bertobat itu artinya berbalik kepada Tuhan. Artinya apa-apa yang salah di masa lalu harus dia tinggalkan. Dia sekarang mengaku berdosa kepada Tuhan, menyadari keberdosaannya kepada Tuhan dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya bertobat, berbalik karya. Nah, jadi baptisan pertobatan sebagai penghapusan dosa. Artinya dengan mengaku diri berdosa tadi, dia bertobat, berbalik kepada Tuhan, dosa-dosanya supaya bisa dihapuskan. Masuk ke dalam air itu sebagai simbol gitu kan. Lalu nanti ada keterangan atau pewahyuan yang lebih lagi bahwa Paulus ungkapkan lewat pengalaman baptisan itu kita mati bersama dengan Yesua dan kemudian bangkit bersama Yesua. Amin.
Artinya manusia lama kita matikan, kita bangkit menjadi seorang manusia yang baru gitu. Jadi pengertian pemahamannya baptisan adalah baptisan pertobatan. Orang bertobat berbalik kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan masa lalunya, dosa dan pelanggarnya ditinggalkan. Itu yang harusnya. Tapi sekarang bukan untuk menjadi satu anggota gereja A atau gereja B gitu. Jadi ini maaf saya harus katakan sebetulnya hal yang keliru Karyo. Kalau orang sudah misalkan baptis di gereja lain, kemudian karena merasa tidak nyaman dan sebagainya, atau mungkin ada konflik, kemudian pindah ke gereja B begitu, lalu kalau pindah mau bergabung dengan gereja kami ya harus dibaptis. Nanti konflik lagi, pindah ke gereja C, baptis lagi. Nanti kalau dia masuk ke masuk ke gereja GKJJ ya berapa kali itu Karyo. GKJJ itu gereja Kristen jalan-jalan terus 10 kali baptis 10 kali. Jadi kan akhirnya gitu. Maaf kata setelah pindah kota akhirnya bergabung di jemaat ini baptis lagi, pindah lagi gitu. Baptis lagi. Jadi beda Karyo. Padahal firman yang diterima mereka sama. Airnya juga air sama. Mungkin beda ya. Mungkin beda sirup, sedikit metodenya Karyo. Mungkin ada yang pakai air garam, ada yang pakai air warna merah. Jadi beda. Jadi advice-nya nih gimana nih Pak Ir untuk nasihat nih buat yang ada di luar sana yang mungkin selalu berpikir bahwa setiap pindah gereja harus baptis. Ada juga ini itu gimana? Tidak perlu kita lakukan lagi. Kecuali begini Kak Rio. Dulu kita ketika dimeteraikan di dalam baptisan yang lama, kita kan meterainya kebanyakan kan di dalam, saya dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ya, itu Tuhan Yesus Kristus. Rata-rata kan formatnya kan seperti itu. Nah, ketika kita ini sekarang sudah menyadari, mengerti bahwa nama Bapa kita bukan Allah. Yesua juga bukan putra Allah, tapi putra Elohim. Yes, amin. Dia nama aslinya Yesua Hamasia gitu. Terus Allah Roh Kudus pun juga tidak ada istilah seperti itu. Gitu. Kan Tuhan Yesus perintahkan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Yes. Tidak ada Allahnya kan gitu. Kalau kemudian kita memahami nama Bapa adalah Yahweh, nama Putra adalah Yesua Hamasia, ya tidak apa-apa juga gitu. Sebetulnya tidak harus juga disebutkan kan. Karena perintahnya jelas tertulis baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Cukup itu sebetulnya. Cuma kan kita sudah paham nama Bapa kita siapa, Yahweh, putranya Yesua Hamasia. Jadi untuk melengkapi saya pikir juga tidak keliru gitu. Langsung kayak sekaligus gitu. Poinnya lebih tepat gitu. Nah, sekaligus kita karena dulu melakukan kesalahan bahwa nama ilah lain kita jadikan sebagai materai untuk membaptiskan kita, ya itu kita tinggalkan gitu. Kita tidak pakai materi yang lama, jadi kita pakai materi yang baru. Kita yang saat ini yang mengenal Bapa, kita pembaharuan itu yaitu meterainya harus benar di dalam nama siapa dulu kita. Tidak peduli mau itu kita di Sungai Yordan, Sungai Damsik, mau sungai-sungai di Papua gitu, dimanapun semua. Penting meterainya itu. Mau yang baptis mungkin presiden kayak mau jenderal kayak meterainya ini dia sangat hanya penting. Saja gini Kak Rio, kalau untuk baptisan kan ya sebetulnya setiap orang punya bisa berhak untuk membaptiskan karena kan para murid juga diperintahkan Yesus atau jabatan mereka itu ya murid kan gitu. Hanya dalam kaitannya dengan kepemerintahan, surat-surat dan sebagainya yang berhak membaptiskan dan bisa membuat surat baptis kan gembala. Atau yang ditugaskan gembala atau yang ditugaskan oleh gembala kan gitu Karyo. Nanti yang membuat itu tetap gembala gitu, walaupun jangan membaptiskan mungkin gembala pembantu atau gembala muda dan sebagainya gitu. Yang jadi sudah yang di apa istilahnya dipercayakan. Iya, betul. Jadi secara sah negara yang diakui ya tentu pendeta itu gembala. Jadi karena nanti kan ada lembaganya gitu. Jadi kita tidak bisa kemudian misalkan ya Karyo, tidak ada tuh ayatnya firman Tuhan katakan yang harus membaptis adalah pendeta, tidak ada. Ya memang tidak ada ayatnya. Gitu. Maka orang kadang
Ya sudah, Tapi ini ketika kan ke sana bicara tentang otoritas juga ya, gitu, gitu kan. kan. Otoritas Iya. dari Tuhan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ir. Ini ada senggolan dari Pak Ade Sugeng ini tentang apa yang kita bahas ya. Wah, langsung kirim foto baptisannya dia. Ini saya dibaptis kedua kali dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesua. Nah, gitu. Nah, ini dari Pak Ade Sugeng bilang, malahan ada yang mualaf mengaku waktu Kristen dulu dia adalah penyembah tertinggi dan dibaptis 7 kali malah. Ada yang pernah seperti itu. Kalau dibaptis dengan nama Tuhan yang salah ya baptis ulang gitu. Kata Pak Ade Sugeng. Terima kasih nih Pak Gem sudah berkomentar ya dengan obrolan kita di malam hari ini. Oke, baik Pak Ir, kita kembali tentang melakukan yang seharusnya ini. Kalau tadi kita ke sedikit tentang baptisan itu yang seharusnya, dan kita bisa memaknai ya sahabat yang berkata oleh Tuhan, di mana berbicara tentang pertobatan kalau apa yang dilakukan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu. Dan sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya. Silakan Pak Ir. Ya. Jadi kan waktu itu Yohanes Pembaptis kan sangat keras ketika memperingatkan orang-orang Israel ke Aryo ya. Bahkan diingatkan kapak sudah disediakan di depan pohon gitu. Kalau tidak ada buahnya masih dipotong gitu. Artinya apa? Dalam kehidupan kamu harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bila tidak, kamu akan ditebang dan nanti akan dicampakkan ke dalam api. Artinya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Samayim, tetapi akan ada di neraka dalam ratap tangis dan kertakan gigi, yang dimana di sana ada lautan api dan belerang kan gitu Kak Rio. Jadi sangat mengerikan. Maka itu tadi saya yakin prajurit dan juga pemungut cukai tergerak hatinya, tergugah. Mereka untuk dibaptiskan ini sudah saatnya saya harus berbalik ini. Maka yang harus saya lakukan apa? Sesuai buah pertobatan, konteksnya dalam profesi saya apa kan gitu. Dan betul. Itu sudah sangat jelas sih diungkapkan di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Karyo. Jadi para pemungut cukai tidak boleh menagih lebih dari yang diperintahkan, artinya mereka tidak boleh korupsi. Lalu para prajurit mereka tidak boleh lagi memeras. Artinya waktu itu kebanyakan mungkin Karyo, prajurit suka meras. Ya. Jadi orang-orang yang punya kasus hukum begitu diperas supaya nanti ditakut-takutin supaya bayar kan gitu Karyo. Betul. Lalu tidak boleh menyampaikan tuduhan palsu. Jadi penuntut ini kan kayak penuntut ya Kak. Saksi dusta ya. Memberikan bersaksi dusta, memberikan tuduhan palsu atas seseorang gitu. Lalu pesan yang berikutnya tadi ini cukup menarik Kak Rio, harus mencukupkan diri dengan gajinya. Nah, barangkali waktu itu gaya hidup para prajurit itu tinggi. Betul. Barangkali juga mungkin waktu itu untuk memenuhi gaya hidup mereka dengan gaji yang sebetulnya sudah ditetapkan. Saya yakin waktu itu Kak Rio, gaji yang ditetapkan oleh pemerintah itu juga cukup untuk kehidupan mereka. Mereka cukup bisa makan, minum, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sederhana lain saya yakin. Tapi mungkin karena mereka ingin lebih, mereka harus tadi memeras orang, lalu mereka menyampaikan tuduhan palsu supaya dibayarin orang gitu. Jadi mereka menumpuk harta kekayaan bagi mereka untuk gaya hidup mereka. Begitu Karyo. Jadi saya yakin waktu itu gaji prajurit itu cukup untuk hidup mereka dan keluarga mereka tentunya. Pasti cukup. Saya yakin hidup standar cukup. Saya yakin umpamanya UMR, upah minimum regional itu sudah diperhitungkan Karyo. Harga kebutuhan para prajurit gitu, untuk anak-anaknya, untuk istrinya, bahan-bahan pokoknya itu seberapa itu tentu sudah, walaupun mungkin ya sangat ngepres mungkin mungkin sangat-sangat dalam tanda kutip tidak ada sisanya, tapi kalau dicake apa itu dicake ya, kalau dikelola dengan tepat, dengan benar, pastinya cukup gitu. Kecuali tadi punya gaya hidup yang mewah yang tidak disesuaikan dan penghasilannya tentu tidak cukup. Nah ini menurut saya cukup menarik Kak Rio. Jadi pertanyaan juga bagi kita sekarang ini,
Saya merasa gaji saya sekarang tidak cukup ini untuk kebutuhan sekarang. Harga-harga semua serba naik, tapi gaji saya tidak pernah naik gitu. Lalu kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan? Ini kan ada kaitannya tadi Kak Aryo. Melakukan yang seharusnya gitu. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melakukan yang seharusnya kita lakukan ketika kaitannya dengan seperti gaji prajurit tadi. Maka si Yohanan Pembaptis kan katakan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah kalau di saat sekarang ini mungkin ada sahabat suara kebenaran merasa gaji saya sekarang tidak cukup, ini apa yang harus dilakukan kira-kira? Mungkin Kak Ri punya ide ini. Ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu terima. Ya kadang itu menjadi pertanyaan juga ya Pak Ir, karena kan orang bilang wah kan saya istilahnya saya banting tulang, nggak kasihan ya tulangnya bantingnya sakit gitu kan, keringatnya diperes-peres kan, keringatnya diperes banting tulang gitu kan. Sampai jalannya maju mundur, tapi jalannya maju mundur aja gitu, tidak ada pergerakan, diam di tempat. Nah pakai cantik atau ganteng gitu, maju mundur cantik. Nah ini memang menjadi istilahnya permasalahannya. Jadi ternyata ya ini tidak hanya zaman sekarang, tapi ternyata di zaman dulu di perjanjian ada. di masa zaman Yeshua gitu kan. Kita jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jangan heran ya akhirnya ada orang yang melakukan seperti itu. Jadi waduh gaji saya kayaknya nggak cukup nih buat sebulan, akhirnya tadi memeras gitu, meminta lebih kayak pengungut cukai, memeras seperti yang dilakukan oleh para prajurit. Jadi jangan heran kalau zaman sekarang kok ada yang seperti itu. Nah itu dia. Jadi tipsnya gini Kak Aryo, bagaimana misalkan kita ada yang merasa penghasilan kita, gaji kita tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan kita di masa sekarang. Tentu yang harus kita lakukan, kita bisa mengatur keuangan kita. Artinya adalah jangan sampai pengeluaran kita itu melebihi penghasilan kita. Lebih besar pasak daripada tiang itu jangan sampai kan Kak Rio. Nah caranya gimana supaya pengeluaran kita itu bisa tertutup lewat penghasilan kita? Ya kita nabung. Kita perlu menabung untuk kebutuhan yang khusus. Makanya di tempat kita ya Kak Rio, Bapak Ketua Sinode kita, Majelis Pusat selalu mendorong kita para pejabat gereja, baik gembala, evangelis, para pengurus gereja untuk ketika ada KKR, Sarasehan supaya bisa datang semua, caranya nabung dulu. Ya betul. Setahun 2 tahun itu harus nabung dulu supaya nanti ketika dilakukan bisa ada dana untuk bisa ikut gitu. Jalannya lurus aja. Jalannya lurus aja gitu. Jadi mempersiapkan alurnya juga nih untuk Sarasehan betul. Jadi supaya kita ini kalau ada pertanyaannya atau mungkin sahabat suara kebenaran di masa-masa sekarang ini merasa kok kebutuhannya tidak terpenuhi karena gajinya merasanya kok sekarang sudah tidak cukup begitu. Coba dilihat lagi pengeluaran kita itu sedemikian rupa supaya nanti jangan sampai melebihi dari penghasilan kita. Misalkan kita 30 hari dalam 1 bulan Kak Rio, artinya kan rata-rata kita gajinya harus misalkan katakan 30.000 ya Kak Rio. Sehari kan harusnya 1.000. Nah padahal kita harus sisihkan untuk nabung dulu tadi Kak Rio. Artinya ya harus kurang dari 1.000 kan untuk seharinya begitu, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain di samping yang lain gitu. Lalu dahulukan kebutuhan-kebutuhan primer atau kebutuhan yang utama ketimbang kebutuhan sekunder atau keinginan. Nah ini orang banyak kejebaknya di situ Karyo, karena gaya hidup dirasanya ini sesuatu yang sangat butuh padahal belum. Misalkan HP gitu. Ini HP-nya saya butuh, teman-teman saya pun sudah punya semua, saya belum sendiri. Padahal kita belum punya budget dana untuk bisa beli HP. Kemudian memaksakan diri. Nah ini yang keliru. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah kalau kita sudah lakukan itu, kita sudah ngirit betul, kita sudah pilah dan pilih yang kebutuhan mendesak utama, misalkan makanan itu kan tidak bisa ditunda kan ya, harus itu udah kebutuhan dasar mutlak dasar ya, mau ndak mau kan harus. Tapi kalau piknik orang tidak piknik ndak mati Kak Rio gitu loh. Tapi kalau ndak makan bisa mati kan gitu loh. Jadi
Ya antara mau pilih untuk kebutuhan piknik atau makan, ya kita harus bisa milih. Ya sudah, tidak bisa. Saya yang penting bisa makan dulu lah seadanya. Nggak piknik dulu nggak apa-apa, nggak ada dana untuk bisa piknik kan, Ya, gitu. betul. Kecuali nabung tadi dialokasikan mungkin setahun atau 2 tahun sekali baru piknik, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau tiap minggu kita mau harus piknik makan di luar kan, ya Ya, makan angin dong. Makan di luar. makan dari mana angin. gitu kan. Makan angin Dan akhirnya. juga kan tadi dirasa tidak cukup katanya kan, Iya. gitu. Jadi Ujung-ujungnya makan angin, begitu pulang katanya masuk angin karena busnya dingin. ya betul. Dan segala hal macam. Selanjutnya Pak. Lalu ya. kadang hutang sana hutang sini kan Kak Rio, supaya bisa merasa cukup tadi. Iya. Kan nabrak sana dulu nabrak sini, yang ada nanti gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Percayalah Kak Rio, percayalah para sahabat, ketika kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, kemudian kita mencari solusi dengan cara berhutang kepada saudara, kepada tetangga, hidup kita akan semakin sulit. Karena kita akan terjebak dan terikat dengan hutang. Kita tidak menikmati hidup, kita tidak bisa tidur dengan nyenyak karena ini sudah tanggal ini, harusnya saatnya jatahnya sekian harus ada untuk kewajiban. Di tempat lain lagi nanti ada, yang kepikiran itu terus. Jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Maka kalau kita sudah lakukan tadi, kebutuhan primer kita sudah dahulukan, sekunder kita kalahkan dulu, tidak apa-apa, kita sudah nabung, pengeluarannya juga kita sedikit mungkin, secukupnya, supaya kita tidak, penghasilannya tidak cepat habis begitu. Lalu kok kita tetap tidak cukup, ya kita bisa kerja sampingan kan Kak Rio, di samping pekerjaan yang utama. Misalkan kita jadi karyawan, kita kerja katakan jam 8 sampai jam 4. Ya. Kalau kita merasa kurang, kita tidak cukup dari gaji kita itu tadi, ya kita kerja sampai kan, apa yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang? Ya. Jualan lewat online, kita beli ini jual ke lewat status WA saja sekarang bisa kan Kak Rio. Yang butuh silahkan hubungi saya jual ini, barangnya lebih murah dari toko, misalkan begitu. Itu kan bisa Kak Rio. Jadi kita bisa kerja sampingan. Ya. Yang tentu tidak mengganggu pekerjaan utama ya. Betul. Lalu tadi sudah saya sampaikan, jangan biasakan cari utangan, apalagi bila sulit untuk mengembalikan. Lah ini kita sudah kesulitan untuk mengembalikan, kemudian cari hutangan, itu hidup kita bebannya makin berat nanti, sangat sulit gitu. Di kitab Roma pasal 13 ayat 8 dikatakan, terhadap seorang pun janganlah berhutang apa saja, kecuali mengasihi seorang terhadap yang lain, karena dia yang mengasihi orang lain telah menggenapi Taurat. Jadi sebisa mungkin kita jangan berhutang uang, berhutang apa kepada orang lain, termasuk berhutang budi kepada orang lain, kalau bisa jangan. Kecuali apa tadi, mengasihi seorang terhadap orang yang lain. Justru mengasihi kepada orang lain itu harus kita anggap sebagai hutang. Gitu. Kita ini punya hutang apa yang harus dibayar Kak Leo? Ya. Mengasihi orang lain. Hutang kita itu harus kita bayar. Mengasihi orang lain itu hutang Kak Leo, harus kita bayar terus gitu. Karena dia yang mengasihi orang lain telah menggenapi Taurat. Lalu di Mazmur Tehillim atau Mazmur ya, pasal 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak pernah membayar kembali, tetapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi. Jadi sekali lagi, kalau kita terpaksa meminjam, harus bisa membayar kembali. Karena kalau tidak bisa bayar, kita minjam, namanya itu orang fasik, orang jahat. Lalu solusi yang lain, kalau kita tetap merasa tidak cukup dengan gaji kita, cari pekerjaan lain kan Kak Rio, dengan penghasilan yang lebih tinggi tentunya. Saya kalau bertahan di sini terus wis tidak bisa ini. Kebutuhan semakin banyak, anak saya sudah semakin tinggi biaya hidupnya, untuk sekolah, untuk kosnya, untuk makannya setiap hari, sedangkan gaji saya sekian. Selain sampingan ya, kalau misalkan tidak memungkinkan, cari pekerjaan lain yang gajinya lebih
bisa mencukupi. Untuk mencukupi kebutuhan hidup itu tidak apa-apa kan Kak Aryo. Daripada kita bertahan di satu tempat tetapi kita tidak ada perubahan, kita mati-matian kerja di situ, tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan kita dan anak kita, keluarga kita, ya ini bisa sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada bisa renungkan. Kalau ada di antara sahabat yang mungkin ada yang seperti itu, atau saudara sahabat punya saudara, rekan, teman yang mengalami seperti itu, nanti sahabat bisa berikan masukan kepada mereka untuk bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Lalu buat skala prioritas kebutuhan dengan benar. Kebutuhan pangan, sekolah, baru hal-hal yang lain. Pangan, sekolah itu hal yang utama Kak Rio. Nah, ini kadangkala yang berat itu di sosial. Kebutuhan sosial itu yang kadang agak berat, karena kalau kita diundang mantu dan sebagainya, kalau kita tidak datang kan tidak mungkin. Misalkan ada orang keseripahan itu orang yang berduka, itu kita tidak melayat, tidak masukkan biasa ada kasnya itu, di biasa situ ada kasnya. Kan juga kita sungkan juga kan gitu kan. Nah, itu yang kadang-kala memang membuat kita agak kesulitan begitu. Maka tips-tips yang sudah saya bagikan tadi kiranya menjadi berkat bagi kita. Kalau merasa gajinya tidak cukup, bagaimana solusinya? Itu kan jadi apa yang seharusnya kita lakukan lagi. Melakukan apa yang seharusnya kita gitu. lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Ir. Ini ada beberapa senggolan lagi dari Pak Gembala De Sugeng ya. Wah, siap nih. Saya gembala tetapi nyervis komputer, nggak masalah. Jangan gengsi tetapi juga jangan minder. Haleluya. Nah, dan Pak De Sugeng memperjelas nih, saya dibaptis yang kedua masih memakai nama sesembahan yang lama, dan gara-gara itu saya dibaptis lagi untuk yang ketiga kalinya dengan nama Bapa Yahweh Tuhan Yesus Hamasiah. Amin, haleluya. Ini ada senggolan lagi ini dari Bapak Pola, dari komandan kita ya. Sugeng dalu Pak Pola. Haleluya, radio penuh berkat, hubungannya dengan pertobatan, dibaptis, cara hidup ya, dan juga ngecek gaji nih, hidup harus berbuah. Nyuwun Bapak Gembala Nari Rojo yang hebat, yang terhormat ya. Terima kasih Pak Irawan, penyiar hebat, menggali firman-Nya, merdeka, tidak punya utang. Haleluya. GPF diberkati, cukup Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Ya, karena itulah buktinya bahwa dia Yahweh Jireh, Elohim yang menyediakan. Itu sangat dahsyat bagi kita. Jadi sahabatku, apa yang disampaikan oleh Pak Ir di malam hari ini, mungkin ada sahabat mencari solusi. Nah, tadi ada solusi-solusi juga yang dibagikan. Mungkin sahabat yang saat ini lagi mencari kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, sahabat bisa dengan apa yang mungkin saat ini sahabat dengarkan bersama dengan kami di malam hari ini. Mari kita kembangkan lagi apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita buat dalam kehidupan ini, sehingga apa sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita itu tetap ada di dalam alurnya Tuhan. Kita tetap hidup benar, kita tetap hidup dengan tidak memeras orang lain. Apalagi kita menjual cerita, bersaksi dusta, sehingga kita mendapatkan pundi-pundi dari hal itu gitu. Karena begini ya Pak Ir, banyak orang yang meminta tolong, meminta bantuan, tetapi menjual cerita. Nah, ini sekarang lagi zaman banget ini. Dengan menjual cerita biar dia tuh bukan dikasihi tapi dikasihani sama orang. Akhirnya cari simpati orang lain. UUD kan, ujung-ujungnya duit gitu. Nah, ini banyak sekali kasus yang juga saat ini terjadi. Kita juga perlu waspada, hati-hati kan melihat orang. Siap, nanti kita akan kembali lagi dengan obrolan kita di malam hari ini, karena nanti ada sebuah pertanyaan yang juga sudah masuk. Dan jangan kemana-mana sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita masih bersama dengan Pak Pendeta Isakar Irawan Dwi Atmoko STH di malam hari ini. Dan untuk sahabat yang diberkati yang ada di rumah, kita hadirkan dulu satu lagu pujian, yaitu Bapa yang Kekal, tetap di 107.8.
Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami dalam obrolan di malam hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Irawan, yaitu kita berbicara tentang melakukan yang seharusnya. Ya, kalau tadi beberapa poin yang luar biasa sudah dibagikan untuk sahabatku khusus yang mendengarkan di malam hari ini. Selamat malam untuk Pak Pola, selamat malam untuk Ibu Umi yang ada di Belotongan, selamat malam untuk Bapak Gembala Ade Sugeng yang ada di Banyumanik, selamat malam untuk sahabat kita Deborah di Jogja dan sahabat lainnya yang mendengarkan di malam hari ini. Ya baik Pak Ir, ini kita sebelum kembali ke topik kita dan juga yang kita bahas di malam hari ini ada sebuah pertanyaan dulu datang dari Ibu Umi. Nah, Shalom Bapak Pendeta. Shalom Bu. Nah, mau tanya, kalau udah dibaptis ya dan bertobat, tetapi mungkin menghasilkan buahnya sedikit, itu gimana? Maksudnya mohon maaf ya, kadang orang itu mulut dan hatinya itu tidak sama. Gimana menurut Pak Ir, silakan. Jadi gini, kita diingatkan lewat obrolan kita, sharing kita dalam acara refleksi malam ini, diingatkan supaya masing-masing kita ini bertobat, kemudian kehidupan kita ini melakukan hal-hal yang sesuai dengan buah-buah pertobatan. Yaitu apa? Yaitu melakukan segala sesuatu yang berdasarkan firman, sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Hal-hal yang melanggar sabda Tuhan, hal-hal yang melanggar apa yang tertulis di dalam kitab suci, kita tinggalkan. Gitu. Jadi kalau buahnya masih sedikit bagaimana? Oh tidak apa-apa, yang penting menghasilkan buah. Gitu. Jadi kita berupaya terus untuk terus memperbaiki diri supaya kita semakin hari semakin menghasilkan buah. Dan buah yang dimaksud di sini saya percaya adalah perubahan-perubahan kehidupan kita, karakter kita, kelakuan kita, tindakan kita yang tadinya misalkan ini Kak Aryo, kalau di konteksnya prajurit tadi kan suka memberikan tuduhan palsu, ini kan berarti menyalahi hukum tentang bersaksi dusta. Lalu menagih dari yang seharusnya, lebih dari yang seharusnya, itu kan berarti dia ada dua dosa, mengingini kepunyaan orang lain dan mencuri yang tidak seharusnya dia miliki. Nah ini menyalahi hukum Tuhan juga. Gitu. Jadi hal-hal yang menyalahi hukum Tuhan ya kita tinggalkan. Termasuk misalkan Ibu Umi tadi sampaikan, bagaimana kalau antara di hati dan di mulut itu beda. Ya hasilkanlah sesuai dengan buah pertobatan, karena Tuhan menghendaki supaya katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Apa yang keluar dari mulut kita itu bersumber atau keluar dari melimpah dari perbendaharaan hati kita. Kalau hati kita itu baik, nanti pasti keluarnya baik. Walaupun ada orang nanti hatinya busuk, keluarnya hal yang baik, suatu saat pasti akan ketahuan bahwa memang hal yang busuk yang keluar gitu. Hal yang baik itu hanya topeng, hanya sesuatu yang tidak alamiah, yang tidak kekal sifatnya, itu hanya sangat sementara dan nanti akan ketahuan, akan disingkapkan begitu. Jadi Ibu Umi, kalau ada orang sudah dibaptiskan, mengaku bertobat untuk penghapusan dosa, kok buahnya sedikit, jangan kecil hati, jangan dihakimi juga. Kita mendukung mereka supaya semakin hidup benar. Tidak ada di antara kita yang sudah sempurna kok. Betul kan Kak Rio? Betul. Semua kita, termasuk saya tidak sempurna. Tapi kita mau belajar semakin hari semakin baik, semakin berkenan, semakin sempurna. Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Dan kalau kita sempurna nanti, Tuhan siap panggil kita. Waktumu sudah selesai, kamu sudah sempurna. Ayo ke sini bergabung bersama dengan saya. Maka Bapak akan bilang begitu. Saya rasa itu Kak Rio dan Ibu Umi, kiranya jawaban saya bisa memberikan pemahaman dan bisa dikenan dengan baik. Iya,
Oke, baik, terima kasih Pak Ir sudah menjawab. Ya, ini Pak Ir ada sebuah ini konteks pertanyaan yang apa ya masuk pada saya gitu kan. Kok sudah dibaptis, apakah ini dia sudah berbuah atau belum ini? Karena pastinya setiap orang tua itu kan punya kerinduan gitu kan, Pak Ir, kerinduan kalau anaknya melayani gitu kan. Setiap orang tua punya kerinduan bekerja mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu pasti sudah senang banget itu kan. Hanya itu saya bangga sekali gitu. Nah, dan sampai akhirnya kan ada orang tua yang mempercayakan anaknya untuk dididik menjadi anak rohani, salah seorang mungkin gembala atau pendeta di gereja mereka. Pak, anak kami dituntun ya, anak kami diarahkan ya. Nah, sampai akhirnya kan orang tua itu percaya bahwa ini otoritas gitu, maksudnya ada otoritas yang Tuhan berikan gitu kan, Elohim berikan kepada sosok gembalanya, dan akhirnya anaknya dipercayakan untuk dilatih, dididik gitu kan secara rohani. Nah, tapi di rumah itu mereka setelah beberapa bulan gitu berjalan pelayanan, tapi kok orang tuanya melihat anaknya kok berbeda gitu, istilahnya malah suka bertentangan dengan mereka gitu, sampai akhirnya ada sedikit ributnya gitu. Jadi kayak ini kok berbeda gitu, sampai akhirnya mereka mengambil satu waktu, mereka jam doa gitu kan Pak Ir, jam doa, lalu suaminya tanya kepada anaknya nih, di sana kamu diajarin apa aja gitu selama kamu istilahnya mungkin di pastori atau sering diajarkan oleh bapak pendeta di gereja gitu kan. Tapi yang mereka diajarkan bahwa ya mereka pelayanan, tapi kalau di luar itu ya tidak boleh nyapa terlalu dekat dengan jemaat katanya. Tidak boleh terlalu akrab dengan jemaat gitu kan. Jadi akhirnya orang tua berpikir, loh kok di gereja kayak mesra-mesra, di luar tuh nggak akrab gitu loh, nggak boleh akrab dengan jemaat gitu. Nah, katanya sudah dibaptis, apakah ini buahnya atau gimana nih pertobatannya? Gimana nih menurut Pak Ir dari kasus seperti ini? Saya rasa ini ada kekeliruan pemahaman dan pengajaran Kak Rio gitu. Jadi maksud saya gini, kita hidup ini kan Tuhan ingin ya kita apa adanya gitu. Kita ya tidak gitu. Bukan berarti kita kalau seperti ini kan maaf kata kita seperti bermuka dua gitu kan. Kalau di gereja sangat dekat, nah kan kesannya seperti itu, tapi di luar enggak seperti itu gitu. Nah, ini saya kurang tahu tendensi, misalkan ini beneran terjadi, tendensi gembalanya atau pendetanya seperti apa gitu, saya kurang tahu. Nah, justru kita berkhotbah, kita berpelayanan, itu kan kita berbagi kehidupan, berbagi hati dan hidup kita ya apa adanya, tentunya kan seperti itu kan. Maka ya kalau kita ini misalkan di dalam gereja akrab, di luar pun juga seharusnya ya kita akrab. Kenapa? Kan lucu kalau di dalam akrab kemudian di luar kita tidak boleh terlalu akrab, bahkan seperti orang tidak kenal, kan sangat lucu gitu loh kan. Saya rasa ini pemahaman atau pengajaran yang keliru gitu. Mungkin bisa dipertanyakan lebih detail, lebih dalam, kenapa, apa tujuannya seperti itu gitu. Mungkin maksudnya supaya kalau kita tidak terlalu dekat itu nanti tidak bersinggungan satu dengan yang lain, tidak terjadi konflik yang tidak dikehendaki, atau mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan hutang piutang. Barangkali mungkin ada tujuan-tujuan seperti itu berdasarkan pengalaman beliau. Kita tidak tahu Kak Rio. Tapi saya rasa itu sangat mungkin juga kan. Misalkan orang sudah dekat, saling percaya, nanti keluar si A utang sama si B untuk bisnis dan sebagainya, tahu-tahu ndak bisa membayar hutangnya misalkan begitu. Akibat konflik itu apa? Biasanya kemudian mereka jadi sungkan untuk bertemu, termasuk di gereja. Daripada nanti ketemu si sama si B, saya belum bisa membayar hutang saya ndak usah ke gereja dulu. Mungkin salah satu tujuannya seperti itu Kak. Nah, sebetulnya menurut saya ya tidak harus kemudian nasihatnya adalah jangan terlalu dekat di luar. Ya nasihatnya ya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bisa nolong, kita tolong, tapi kita sesuai kemampuan kita juga kan gitu Kak Rio. Jadi jangan sampai kita mengalami kerugian. Ada ayat yang lain juga, jangan duduk di antara orang yang membuat perjanjian hutang. Kurang lebih kan seperti itu. Kita juga jangan menjadi
penanggung hutang sesamamu begitu. Mereka mau kok perjanjian, kita jangan ikut-ikutan karena kita nanti bisa kesangkut-sangkut kan gitu kan. Betul. Gitu. Jadi yang sesuai dengan pertobatan yang seharusnya dilakukan ya di dalam gereja, di luar gereja, ya sikap kita ya harus sama. Ya. Jangan di luar gereja kita kayak setan, maaf kata, di dalam gereja kita kayak malaikat. Di dalam gereja kita kayak malaikat, di luar ya kita mari terus belajar seperti malaikat betul. Artinya seperti pribadi yang Tuhan kehendaki. Ya lewat firman yang kita dengarkan, yang lewat sabda Tuhan yang kita baca. Begitu kan. Jadi akhirnya kan diminta nih, ini gimana ya Kak, kok ketika pelayanan di gereja manis-manis mesra, tetapi kalau di luar gereja cuek, tidak kenal. Nah ini dia. Ini yang seharusnya ya kita memang tidak bisa menuntut orang Karyo. Kita tidak bisa menuntut orang kamu harusnya mbok gini, wong di dalam gereja misalkan ya. Di dalam gereja bisa deket kok, kalau di luar kok kayak tidak pernah kenal sama saya gitu. Ya sudah, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau di dalam kita mau akrab dengan yang lain ya kita akrab, ketika di luar ya kita belajar untuk mengakrabi yang lain gitu. Kalau orang lain tidak mau akrab dengan kita ya sudah, jangan kita juga maksa mereka supaya akrab gitu. Maka kita akan merdeka. Kita tidak bisa hidup dan senang hati bahagia dengan cara menuntut orang lain harus berbuat sesuatu seperti yang kita hendaki. Kita justru akan semakin tidak nyaman dalam kehidupan kita ini Karyo. Baik, gitu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Ir sudah menjawab ya apa yang menjadi penyampaian orang kepada saya nih ya. Dan di malam hari ini juga kita sharing, dan terima kasih untuk sahabat yang ada di rumah yang pastinya sudah mendengarkan juga nih apa yang kita obrolkan di malam hari ini. Iya baiklah, kita akan langsung saya kembali ke apa yang seharusnya nih ya, bersama dengan Pak Ir ini karena waktu kita juga sudah di penghujung ya. Mungkin kita masuk pada sesi yang terakhir. Silakan. Ya, jadi gini Karyo dan juga sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kita belajar bersama malam hari ini lewat apa yang kita kupas, beberapa ayat tadi lewat topik kita. Ayo kita belajar bersama menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu kehendak Tuhan yang utama yang malam ini diingatkan bagi kita. Ayo hasilkan buah-buah pertobatan. Katakan misalkan kita ini karakternya tentu nanti akan semakin hari semakin berubah kan ya. Biasanya kita emosionalan, kita ini baperan, kita suka marah. Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, kita akan semakin berbalik kepada Tuhan, kita tidak akan menjadi pribadi yang pemarah lagi. Ada sesuatu yang salah ketika kita ini terus ke gereja berpelayanan, tapi karakter hidup kita tidak pernah berubah. Nah ini berarti baptis tapi tidak berbuah pertobatan, betul. Tidak belum menghasilkan buah sesuai pertobatannya dia secara pribadi. Maka kita diingatkan untuk itu. Lalu setelah dibaptiskan, sahabat Surya Benar, kita harus mulai perubahan hidup yang semakin hari semakin baik dan semakin benar. Ini kan kehendak Tuhan bagi kita malam ini seperti itu. Kita diingatkan, kita belajar bersama. Lalu kaitannya dengan penghasilan kehidupan kita, gaji kita tadi, kaitannya dengan apa yang dialami oleh prajurit tadi ya. Ayo Bapak Saudara, para sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, cukupkanlah diri kita dengan penghasilan yang kita punya. Ayo kita gimana kelola supaya kita cukup caranya. Kalau kita belum cukup ya tadi tipsnya sudah sangat banyak saya bagikan bagi kita. Pengeluarannya kita bisa tekan, hal-hal yang lebih penting yang kita dahulukan, hal-hal yang kemudian yang sekunder bahkan tersier ya kita harus menahan diri, kita ndak harus dulu melakukan atau memenuhi kebutuhan itu begitu. Lalu yang terakhir, keinginan manusia itu bila tidak dikendalikan akan menjadi celah atau pintu lebar untuk korupsi. Jadi hati-hati dengan dosa mengingini. Orang rela membunuh, orang bisa berzina, orang mau mencuri, itu juga salah satunya karena mengingini kepunyaan orang lain kan Karyo. Dasar firman Tuhan sudah sangat jelas, jangan mengingini keledai sesamamu, lembu sesamamu, istri sesamamu, budak perempuan mereka, laki-laki mereka, itu tidak boleh diingini untuk jadi milik kita. Kalau kita mengingini kepunyaan orang lain seperti orang lain itu supaya kita punya, tidak apa-apa, itu jadi motivasi.
Kalau si A bisa punya ini, saya kok koyoke apik men, sepertinya bagus, saya juga kepengin Tuhan, saya tak berusaha, itu saya rasa tidak masalah gitu. Tapi mengingini dengan cara mencuri, membunuh, nah ini yang tidak boleh. Jadi sahabat Surya Kebenaran, kita bisa belajar banyak malam hari ini. Kiranya kita tahu semakin hari semakin tahu apa yang seharusnya kita lakukan, hidup kita semakin berkenan, dan jangan menjadi pribadi yang malas dalam kita bekerja. Ayo kita sungguh-sungguh dalam bekerja, dalam bersekolah, apalagi terlebih dalam berpelayanan. Saya pelayanan sungguh-sungguh, tetapi dalam bekerja saya juga sungguh-sungguh. Karyo, saya jualan ikan keliling, saya sungguh-sungguh. Marketingnya juga saya belajar untuk lakukan, saya belajar untuk ramah kepada anak-anak, para pelanggan. Kalau ada pelanggan yang ngeselin, misalkan menawar dengan harga yang sangat tidak pantas misalkan, ya saya belajar untuk senyum saja gitu. Saya tidak sakit hati gitu. Kadangkala walaupun ya sepertinya akan terpancing gitu loh. Misalkan ini jualnya berapa Le? Atau Pak begitu, ini harganya 1.000 katakan begitu. Kok mahal amat, di sana saja cuma 100 rupiah gitu. Itu kan menjengkelkan sekali gitu. Padahal anak itu tidak mungkin gitu. Barang ini tidak mungkin di tempat lain dijual dengan harga 100 itu tidak mungkin. Gak ada gitu. Nah kadang saya terus terang juga, cuma ini yang namanya ini menegur saya sendiri juga kan, karena kita sama-sama belajar. Bisa kepancing gitu. Oh ya sudah, kalau kamu bisa beli seperti itu, saya titipi uang 1.000 ya, nanti kamu belikan saya dapat 10 yang harga 100 tadi. Mau tidak? Oh, tidak bisa. Lah makanya jangan, kalau kalau misalkan pengen belum punya uang, tidak usah ngomong begitu. Saya bilang gitu. Oh iya Le, gitu. Kalau tidak bisa beli jangan bilang-bilang dong. Nanti saya juga pengen beli, gitu kan? Saya juga pengen beli gimana dong? Iya, kan, iya. Jadi akhirnya kita punya hal yang ya buat ketawa gitu loh, iya, jadi lucu gitu. Oke, terima kasih Pak Ir. Itu saja. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang melakukan yang seharusnya. Ingat sahabatku, buah pertobatan itu kita melihat dari 3 tokoh dalam apa yang dikerucutkan menjadi obrolan kita di malam hari ini, dari Lukas 3 ayat 12-14, berbicara tentang pemungut cukai, prajurit, dan juga Yokanan. Jadi kita dapat belajar sahabatku, ya buah pertobatan adalah berbicara tentang pribadi kita nih, ya. Bukan kita menuntut orang lain yang harus berbuah pertobatan. Karena pertobatan kita adalah bukti iman kita untuk masuk dalam kebenaran itu sendiri dan melakukan yang seharusnya. Iya, dan terima kasih untuk sahabatku. Kita tutup dalam doa, silakan Pak Ir. Mari kita berdoa bersama sahabat Surya Kebenaran. Bapa kami yang ada di Samayim, Yahweh Elohim, di dalam nama Yesus Masya, kami bersyukur untuk waktu kami pada malam hari ini. 1,5 jam sudah kami lalui. Kami berbincang-bincang bersama, kami merenungkan sabdamu dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci yang mengajar dan mengingatkan kami. Supaya kami bertobat, supaya kami berbalik kepadamu, supaya kami menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, sehingga lewat itu namamu boleh dipermuliakan. Ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami, kekurangan kami, ketidakmampuan kami. Biarlah kiranya Ruach HaKodes yang memampukan kami untuk hidup semakin benar dan berkenan kepada Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami namamu dipermuliakan. Orang yang melihat kami, maka mereka melihat Engkau ada di dalam kehidupan kami, menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami dengan luar biasa. Sehingga sekali lagi nama Bapa Yahweh dipermuliakan lewat kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Ruach HaKodes yang akan memeteraikan kebenaran sabdamu yang sudah kami dengarkan di dalam hati dan pikiran kami, mempengaruhi tindakan kami, sehingga kami semakin tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yesus Masya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Ya, haleluya, amin. Terima kasih untuk sahabatku yang sudah bergabung dan mendengarkan di malam hari ini. Selamat malam untuk sahabat yang ada di rumah, selamat beristirahat. Dan juga terima kasih untuk Bapak Pendeta Irawan. Sama-sama kami. Atas waktu dan kebersamaannya. Bapak Yahweh memberkati dalam usaha pekerjaan, Amin. pelayanannya, Amin. kesehatannya, dan keluarga pastinya. Amin. Diberkati. Haleluya. Dan kita bertemu lagi nanti sahabatku di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pasti membawa berkat bagi jiwa. Dan tetaplah bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dalam program Refleksi. Di setiap hari Selasa kami hadir dengan obrolan yang menarik yang pastinya kita semua mendapatkan pelajaran-pelajaran kehidupan yang luar biasa bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Ya, dan di akhir dari jumpa kita ini Ibu Umi bilang amin, terima kasih Pak Pendeta dan Kak Aryo, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin. Sama-sama. Haleluya. Selamat malam. Shalom Aleichem dan Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah